Selamat datang di pelatihan keselamatan kebakaran. Sebelum membahas mengenai sistem proteksi kebakaran di PT Greentex Indonesia Utama 2, kita perlu tahu unsur apa saja yang mengakibatkan terbentuknya api. Teori segitiga api terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, bahan bakar, udara atau oksigen. Jika ingin memadamkan api, putus salah satu dari ketiga unsur tersebut. Terdapat 4 kelas kebakaran. Kelas A, padat kecuali logam. Kelas B, bahan bakar cair atau gas. Kelas C, listrik. Kelas D, logam. Penyebab kebakaran bisa berasal dari manusia, seperti kelalaian ataupun kesengajaan. Alam seperti letusan gunung, gempa bumi, angin topan, atau petir. Penyebab terakhir berasal dari proses kimia. Cara menggunakan APAR dengan TASS. Ingat TASS ya. T-nya tarik, A-nya arahkan nozzle, S-nya semprotkan APAR, dan S kedua sapu kiri dan kanan. Alat proteksi kebakaran di PT Greentex Indonesia Utama 2 terdiri dari rumah pompa sebagai tempat di mana komponen hidran berada, Siamese connection, jalur distribusi saat ketersediaan air pada ground tank tidak cukup, alarm dan hidran, APAR atau alat pemadam api ringan, sprinkler dan termatik yang tergantung di langit-langit, dan terakhir ada smoke detector sebagai pendeteksi asap. Untuk lebih detail, mari kita lihat animasi sebagai berikut. Bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Akibatnya, tak sekedar kehilangan harta benda, tapi juga nyawa. Ayo, kita cegah kebakaran. Api dekat dengan kita. Nyalanya kecil, jadi kawan. Nyalanya besar, jadi lawan. Nah, ada baiknya kita mengenal bagaimana terjadinya api. Api adalah suatu proses kimia, yakni proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api dapat terjadi karena bergabungnya 3 unsur yang dikenal dengan teori segitiga api. Ketiga unsur tersebut antara lain material atau bahan yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, dan bensin. Udara sebagai zat pengoksidasi dan panas sebagai pemicu atau penghasil panas. Pertama, udara dapat dihilangkan dengan melakukan pengisolasian. Kedua, menghilangkan panas dengan pendinginan. Ketiga, bahan atau material dapat dibatasi dengan pemisahan atau penguraian. Pada intinya, api akan padam jika salah satu unsur pembentuk api dihilangkan. Penyebab kebakaran tertinggi salah satunya akibat kelebihan beban listrik, beberapa adanya arus pendek, penumpukan stop kontak, pemakaian listrik yang melebihi beban, adanya kabel bocor, peralatan listrik yang tidak standar, modifikasi sekring atau MCB, adanya penyambungan yang buruk. Jadikan listrik sebagai kawan dengan cara tidak meninggalkan peralatan listrik seperti setrika, kipas angin, penanak nasi dalam kondisi menyala atau terhubung pada saklar listrik. Tidak melakukan penggantian sekring pemutus arus induk tanpa izin petugas PLN. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak karena bisa mengakibatkan korsleting listrik. Jangan menggunakan material listrik yang tidak memenuhi standar walaupun harganya murah. Pilihlah yang bersertifikat Sistem Pengawasan Mutu (SPM). Gunakan jenis dan ukuran kabel sesuai peruntukan dan kapasitas hantar arusnya. Hindari pemakaian listrik secara ilegal karena di samping membahayakan keselamatan jiwa juga termasuk tindak kriminal yang bisa dipidana. Alat pemadam api ringan, APAR, bisa menjadi pertolongan pertama memadamkan api. Lalu bagaimana cara menggunakan APAR? Tarik untuk membuka kunci pengaman. Arahkan semprotan ke sumber api. Tekan tuil, lalu semprotkan menyapu kanan kiri, jangan terputus-putus. Saat digunakan, pastikan tabung APAR dalam posisi tegak. Jaga jarak kita dengan sumber api, pastikan jarak aman minimal 2 meter.
perhatikan arah angin. Semprotkan apar mengikuti arah angin langsung ke dasar sumber api. Setelah digunakan, isi penuh kembali tabung apar agar bisa digunakan kembali. Pastikan di tempat yang mudah terlihat, mudah terjangkau, tidak terkunci, tidak terkena sinar matahari, dan tidak lembab. Tinggi apar 125 cm dari dasar lantai. Lakukan pengecekan rutin untuk memastikan apar selalu dalam kondisi siap pakai. Ada cara tradisional untuk memadamkan api, yakni dengan karung goni tidak berlubang. Atau bisa diganti handuk tebal atau selimut tebal yang tidak berlubang yang ada di rumah. Basahi karung ke dalam air sampai benar-benar basah merata. Pegang karung menutupi tangan dengan posisi karung di samping kanan kiri agar bisa melihat lidah api dan arah angin. Berjalanlah menuju sumber api dengan mengikuti arah angin. Lindungi tubuh kita dari balik karung basah agar tidak terkena sengatan panas. Dengan posisi kuda-kuda, yakni satu kaki di depan, tutupi benda yang terbakar dengan karung basah secara perlahan. Lalu, lakukan isolasi oksigen dengan menepuk-nepuk karung sampai benar-benar tidak ada kontak udara. Angkat karung perlahan dengan tangan terlindungi di balik karung. Jangan membuka karung dekat dengan tubuh kita. Bila api tidak mau padam, gunakan karung untuk melindungi tubuh kita. Basahi lagi karung dengan air, ulangi proses yang sama. Atau gunakan karung basah lain jika ada. Jika api tidak berhasil dipadamkan dan makin membesar, segera menyelamatkan diri. Cara yang sama juga bisa digunakan untuk menyelamatkan anggota keluarga meninggalkan kobaran api. Semua kebakaran bermula dari api kecil. Jangan biarkan ia membesar dan merugikan kita semua. Penyebab kebakaran di lingkungan sekitar kita bisa berasal dari aliran listrik yang diberi beban berlebih. Ini perlu diperhatikan di area sekitar kita ya. Biasanya suhu kabel lebih tinggi dari suhu sekitar, lalu muncul asap dan terjadilah kebakaran. Ingat, jika terjadi kebakaran, matikan dulu sumber listrik, lalu proses pemadaman. Disarankan menggunakan apar CO2 ya. Jika melihat bahan kimia di sekitar kita, hal yang perlu diperhatikan adalah adakah label mudah terbakar. Jika mudah terbakar, maka jauhkanlah dari sumber api. Jika melakukan modifikasi kendaraan, pastikan kendaraan kita aman dan siap digunakan ya. Menggunakan isolasi kelistrikan yang baik dan benar. Yang terakhir adalah sumber kebakaran dari tabung gas. Ingat-ingat teori segitiga api. Tutup saja sumber bahan bakarnya. Sistem proteksi kebakaran dengan hidran
Penjelasan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Edu Damkar. Atau pernah mendengar alarm yang keluar dari hidran ini? Nah, coba deh sekarang dibayangkan apa sih isi yang ada di dalam hidran ini. Dan sebenarnya kan hidran ada kelas-kelasnya, ada kelas 1, 2, dan 3. Nah, nanti kita lihat. Ini namanya hidran gedung. Nah, kenapa disebut dengan hidran gedung? Karena memang secara konstruksinya berada di dalam gedung. Nah, sekarang kita lihat apa aja isinya nih. Ya, maju di sini kita lihat isinya. Secara fisik hidran gedung itu ada beberapa komponen. Nah, ini bisa kita lihat dari atas terlebih dahulu. Ini ada yang namanya manual station, tombol manual alarm. Jadi misalkan ketika kita mendengar atau bukan mendengar tapi melihat ada satu kejadian kebakaran tapi alarmnya belum berbunyi, pencet ini tombolnya. Nah, ini bisa sobat Edu lihat di sini tombolnya. Nah, ini ada tulisan push, artinya ditekan. Nah, artinya ketika nanti ditekan, maka alarm akan berbunyi. Nah, kemudian kalau dilihat lagi di sini ada bukan tombol, tapi lubang sih, lebih cenderungnya lubang. Itu untuk jackphone. Jadi kita bisa menghubungi secara darurat. Umumnya ada di dalam sana untuk teleponnya dan nanti bisa dihubungi secara darurat. Nah, di sebelahnya ada lampu strobo atau apapun lah namanya, entah itu flashlight ataupun rotari ataupun strobo seperti ini yang akan menyala atau berkedip-kedip. Nah, standby-nya adalah standby off, artinya tidak ketika dalam kondisi aman tidak akan menyala lampunya. Dan di sebelahnya lagi ini ada lubang kecil-kecil, di dalamnya ada alarm gong yang bunyinya alarm tersebut diharapkan terdengar sampai ke seluruh koridor yang ada, seluruh ruangan yang ada, sehingga melalui alarm ini nanti akan terdengar suara darurat tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari segi warna juga, warnanya kan merah, kemudian ada tulisannya hidran. Ada juga sih hidran yang warnanya mungkin nggak merah gitu ya, warnanya yang lain, tapi yang pasti harus ada tulisannya hidran. Sebelahnya ada apar, saya nggak bahas apar, tapi saya bahas hidrannya. Nah, sekarang gimana sih cara membukanya? Ini macam-macam. Ada beberapa gedung yang menerapkan disegel atau dikunci. Disegel sih, lebih tepatnya disegel. Jadi untuk membukanya kita perlu entah itu membuka segelnya terlebih dahulu atau kita menarik dengan kuat daripada pintu hidran tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah terbuka bisa kita lihat ada dua keluaran atau outlet. Yang pertama outlet yang tidak tersambung dengan selang. Ini outletnya adalah jenis Van der Heyder. Ini digunakan oleh pemadam kebakaran. Ukuran selangnya besar, sekitar 2,5 inch. Kemudian ada outlet yang memang sudah tersambung oleh selang, ukurannya 1,5 inch dan sudah harus terpasang. Tidak boleh nanti ketika terpasang di dalam box dan posisinya lepas seperti ini, sehingga harus dipastikan ini benar-benar sudah terpasang dengan kuat. Kemudian dari sini kita bisa lihat ada keran. Nah, keran ini fungsinya untuk membuka air supaya nanti air tersebut keluar. Dan kita lihat di sini ada, kalau kami menyebutnya sisir. Ya, karena memang bentuknya seperti sisir. Ini adalah rak untuk meletakkan daripada selang. Nah, kemudian di ujung daripada selang ini yang tersambung dari outletnya tadi. Oh ya, outletnya tadi bentuknya berbeda. Perhatikan. Outlet antara yang untuk pemadam kebakaran kemudian yang untuk pemadaman ini berbeda, bentuknya berbeda. Ini adalah jenis koplingnya Machino atau kopling sodok. Nah, ini bisa kita lihat cara menggunakannya seperti ini, tinggal disodok saja. Nah, kemudian ini akan kuat. Nah, setelah itu selang, kira-kira ukuran selangnya adalah 30 meter sesuai speknya, biasanya 30 meter. Kemudian di ujung selang ini juga harus sudah tersambung dengan yang namanya nozzle. Nozzle-nya ukurannya kecil, 1,5 inch. Nah, sehingga hidran gedung ini bisa digunakan oleh semua orang yang ada di dalam bangunan gedung. Nah, ini bisa kita lihat selangnya kecil dan ini juga sudah tersambung. Dan ini harus sudah tersambung dan harus diletakkan di dalam box hidran. Nah, kemudian apa fungsi daripada outlet yang kosong, tidak ada selangnya? Fungsinya adalah sebagai penyalur air yang akan digunakan oleh pemadam kebakaran. Perlu diingat bahwa pemadam kebakaran memiliki kopling yang berbeda dengan kopling yang ada di bangunan gedung. Nah, sumber airnya dari mana? Sumber airnya bisa dari hidran gedung itu sendiri atau dari Siamese connection. Siamese connection ada di halaman depan, umumnya seperti itu. Sehingga mobil pemadam akan menekan ke dalam Siamese tersebut dan akan keluar melalui landing valve yang ada di setiap lantai. Oke, dan tentunya
perlu adanya perawatan. Nah, gimana perawatannya? Ya tentunya ini harus kita keluarkan, kemudian diisi, dikeringkan, paling tidak dilakukan secara rutin supaya kualitas selang ini terjaga dengan baik. Cara penggunaannya seperti apa untuk selang hidran ini? Yaitu satu orang akan mengambil nozzle, dibawa ke depan, kemudian satu orang lagi untuk menggelar semuanya ini harus tergelar, nggak boleh ada yang tertinggal. Baru ada aba-aba buka air, baru dibuka ininya. Oke, kapan-kapan kita praktekkan untuk penggunaan selang atau penggunaan hidran gedung ini. Cara penggunaan hidran dapat dilihat di tutorial sebagai berikut. Hidran, pilar, dan box hidran. Setelah berada di box hidran, maka buka box hidran dan kemudian peserta nomor 1 mengambil nozzle atau pemancar, peserta 2 mengambil kunci hidran, peserta nomor 3 mengambil selang dan memberikan selang tersebut kepada peserta nomor 2 dan menarik selang menuju peserta nomor 1. Peserta nomor 4 membantu dalam proses kelancaran menggelar selang. Selanjutnya, peserta nomor 3 memberikan kopling kepada peserta nomor 1 untuk disambungkan ke nozzle hidran. Setelah selang tersambung dengan nozzle hidran dan siap untuk digunakan, peserta nomor 1 memberikan aba-aba membuka air dengan cara mengangkat tangan ke arah atas dan disambut oleh peserta nomor 3 dan dilanjutkan ke arah peserta nomor 4 dan ke peserta nomor 2. Kemudian peserta nomor 2 melakukan pembukaan hidran dengan cara yang benar. Setelah air keluar, arahkan pancaran air menuju target hingga target tersebut terjatuh. Pada saat target tersebut terjatuh, maka peserta nomor 1 memberikan aba-aba untuk menutup air yang dilanjutkan kepada peserta nomor 3 dan diteruskan kepada peserta nomor 4 dan peserta nomor 2 melakukan penutupan air. Setelah air tertutup, maka rapikan. Peserta nomor 1 berlari menuju box hidran dengan membawa nozzle hidran. Peserta nomor 2 merapikan selang dan mengembalikan kunci hidran. Peserta nomor 3 melakukan pengeringan selang. Setelah selang dikeringkan oleh nomor 3, maka nomor 4 melakukan pelipatan selang mengarah ke arah box hidran. Kemudian peserta nomor 2 melakukan penggulungan selang dengan gulungan 2 atau double roll donut. Nomor 4 membantu dalam proses penggulungan selang. Setelah seluruh selang tergulung, maka selang dirapikan oleh nomor 4 dan dikembalikan oleh nomor 4 ke dalam box hidran. Setelah selang tersebut kembali dan pintu hidran tertutup, maka waktu akan dihentikan. Tugas personil pemadam kebakaran minimal terdiri dari 4 personil. Jika lebih dari 4, dapat disesuaikan sesuai dengan tugasnya. Nomor 1 atau komandan regu. Di awal, membawa nozzle, menggelar dan menggabungkan kopling selang ke nozzle. Di akhir, membawa nozzle ke box hidran sambil mengeringkan selang. Nomor 2, operator pompa. Di awal, mengoperasikan keran hidran, menyambungkan selang yang dibawa oleh nomor 3 ke kopling hidran. Di akhir, membantu proses pengeringan selang, memastikan keran tertutup, nozzle dan selang disimpan di dalam box. Nomor 3, anggota. Awal, membawa satu roll selang, ujung selang diberikan ke nomor 2, menggelar dan menyambungkan selang ke nomor 1. Membantu proses pemadaman. Lalu di akhir,
menahan selang hidran saat proses penarikan selang dan memberikan ujung selang ke arah nomor 2. Nomor 4, anggota. Di awal, membantu proses kelancaran penggunaan hidran, merapikan hidran agar tidak tertekuk. Di akhir, menggulung selang hidran sampai bertemu dengan kopling hidran. Berikut kode yang digunakan pemadam saat memadamkan api kebakaran menggunakan hidran. Membuka air dengan mengepal tangan ke atas, tutup air mengepal tangan lurus ke kanan. Untuk detail, silakan lihat gambar berikut. Sekian pelatihan mengenai keselamatan kebakaran. Terima kasih.